Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita yang bernama Farah Auliaristi. Perkenalkan nama, umur, dan aktivitasnya sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Farah Auliaristi, umur 19 tahun, kerjaan sekarang aktivis kuliah. Aktivitas kamu sekarang cuma kuliah? Sampai sekarang sih masih kuliah aja ya. Cikan dong diri kamu. Aku adalah seseorang yang mengidolakan Justin Bieber, Ariana Grande, dan BTS. Aku sangat mengidolakan mereka dan baru sekarang, sampai saat ini aku baru nonton konsernya BTS aja pas Wings Tour tahun 2017. Sejak kapan kamu suka K-pop? Aku sebenarnya suka K-pop sih bisa dibilang baru-baru ini. Lulus SMA, puncak aku akhirnya benar-benar suka dengan K-pop. Sebelumnya udah tahu belum tentang K-pop? Sebelumnya sih aku udah tahu dari zaman SMP. Alasan kamu suka BTS itu apa? Karena aku ARMY dan gak tahu sih, aku menemukan sesuatu yang berbeda aja gitu dari BTS dan artis K-pop lainnya. Karena BTS itu adalah salah satu artis K-pop yang gak hanya nyanyi atau ngeliat aja gitu, tapi di balik lagu selalu ada many lagu mereka tuh relate banget sama kehidupan kita, sama kehidupan anak muda, dan menurut aku itu salah satu nilai plus banget aku dan ARMY lain sama BTS. Kamu pribadi udah tahu BTS dari kapan? Pertama kali kenal BTS itu tahun 2015 di era album BTS yang The Most Beautiful Moment in Life Part 2. Lagu utamanya Run. Di situ aku kenal BTS dan sampai sekarang. Kamu tahu debutnya BTS kapan? Tahu tahun 2013 tanggal 5 Juni. Judulnya lagu No More Dream. Album pertamanya Too Cool, First Cool. Menurut kamu member yang paling unik itu siapa? Semuanya unik sih, aku nggak bisa pilih salah satu malah. Dari Jin, dia itu terkenal banget sama lucunya, candaan orang tua lah, dan tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya lucu. Itulah hal yang paling menonjol dari Jin, dan itu semacam inside joke gitu sih. Jadi mungkin yang paham cuma ARMY dan BTS aja, dan itu yang menurut aku bikin kita lebih paham sama BTS. Kalau member lainnya itu siapa? Satu-satunya member BTS yang jago bahasa Inggris, dia jenius dengan IQ 146 dan bisa pakai bahasa Inggris hanya karena dia nonton serial TV Friends. Keren banget gak sih? Dia tidak belajar, itu adalah nilai plus buat dia sih, karena bisa belajar bahasa Inggris sendiri cuma karena dari film aja gitu. Oh banget ya sih, keren banget dong. Sering nonton drakor di Jibun, tapi yang kita tahu cuma annyeonghaseyo. Ya udah sih, dia dengan model bahasa Inggris dari nonton serial TV, dia bisa bawa grupnya ke pasar luar gitu. Tanpa penerjemah, dia hanya mempresentasikan grupnya dengan kemampuan dia sendiri. Uniknya J-pop itu suaranya, kalau kamu dengerin lagu BTS, versionnya itu kebanyakan suara J-pop, kayak bikin suara mobil, nambahin embel-embel di lagunya gitu. Dia bisa ngirim suara mobil terus suara motor. Kalau kamu dengerin ada background suara aneh itu J-pop tahu. Kalau nggak ada suara J-pop kayak sepi aja gitu, kering banget nggak sih? Kalau nggak ada suara J-pop itu Jungkook itu ngefans banget sih sama Justin Bieber. Jadi dia itu pas live pada suatu hari nanti berharap bisa bisa nyanyi sebagus Justin Bieber gitu.
Dan kalau kamu ikuti selanjutnya BTS, Jungkook itu selalu cover lagunya Justin Bieber. Juga selain rapnya yang cepet banget, Min Genius yang merupakan rap tercepat gitu. Yaitu apa ya? Di beberapa label dalam beberapa detik dia doang dalam rap dia. Lagunya Augusti di mixtape itu kayak lagu-lagu dia yang sebenarnya dirilis. Kalau mixtape bukan album resmi, cuma kayak aja Jimmy itu bisa dipanggil fans mochi karena dia yang bulat gitu loh. Dan kenapa dance-nya Jimmy bagus banget, karena dia itu pernah sekolah tari. V itu berasal dari keluarga petani, dan cita-cita dia kalau nggak jadi idol mau jadi petani. Lucu banget kan? Makanya aku cinta banget sama dia. Dan itu family oriented banget. Dia sangat mengedepankan keluarga. Dia itu deket banget sama adik-adiknya. Dia itu sangat suka seni. Dia suka musik klasik dan lukisan-lukisan kayak Van Gogh. Oke. Terus kamu itu tertarik nggak beli merchandise-nya BTS? Tertarik sih, tapi nggak ada toko official BTS. Gimana dong? Rata-rata mereka buka toko di Amerika. Gue kan sekarang ini sama dengan Amerika, enak banget, mereka gampang kalau mau beli merchandise gitu. Mereka dapat privilege kan di Indonesia itu nggak ada, kan jadi sedih banget lah. Terus aktivitas terbaru BTS sekarang itu apa? Mereka mau rilis mini album Persona. Bulan mereka bisa rilis album atau mini album terakhir bulan Agustus kemarin yang lagu Idol. Mereka collab bareng Nicki Minaj. Yang lagi mereka mau keluarin lagu collab bareng Ashley ya, maaf. Udah berapa banyak sih album BTS yang kamu koleksi? Kalau digital semuanya, dari album Korea sampai Jepang aku ada sih. Dari pencapaian yang didapatkan BTS, apa yang membuat kamu bangga jadi ARMY? Tahun 2017 aku benar-benar bangga banget jadi ARMY. Pas BTS masuk nominasi Billboard Music Awards, salah satu kebanggaan banget. Jujur aku kan Libra juga nih, tapi aku ARMY juga. BTS lah yang bisa messenger Justin Bieber di top sosial artis setelah 6 tahun berturut-turut, dan BTS akhirnya bisa messenger Justin Bieber yang sudah sebesar itu di nominasi top sosial artis. Dan mereka salah satunya grup K-pop yang bisa dapat penghargaan itu. Wow, nggak nyangka banget udah sejauh ini. Mereka kan berasal dari agensi kecil ya, mereka debut tahun 2012 dan mereka first win di tahun 2015, dan aku yakin banget perjuangan mereka itu benar-benar jor-joran banget. Mereka sangat berjuang sekali, sama-sama bikin musik buat menghibur fans mereka, buat menghibur ARMY, bahkan mereka untuk menembus pasar Amerika yang notabene itu Amerika hanya mendukung musik-musik yang berbahasa Inggris. Tetapi BTS berhasil mematahkan stereotip itu. Musik itu bukan cuma bahasa Inggris, tapi mereka band dari Korea. Mereka bisa berdiri di Amerika. Mereka bisa mempresentasikan di Asia Afrika, di panggung Billboard, di nominasi top sosial artis. Terus banyak juga nih informasi yang kamu tahu mengenai BTS. Media sosial yang sering dipakai kamu untuk melakukan aktivitas penggemar kamu itu apa? Tweet
Twitter karena BTS juga sangat aktif di Twitter. Jadi nama akunnya itu ya official fanspage-nya @BTS tweet. Itu akun Twitter yang mereka pegang sendiri. Lucu nggak sih mereka mengelola bareng-bareng? Biasanya kan per anggota punya akun masing-masing, tapi BTS tuh nggak gitu, tapi megang bareng-bareng. Selain Twitter, ada nggak media sosial lain yang kamu pakai buat ngelakuin aktivitas penggemar kamu? Media sosial Twitter sih. Aku pengguna Twitter keras karena buat aku Twitter itu sumber informasi pertama aku deh kayaknya. Semua informasi BTS ya adanya dari Twitter. Bukannya Instagram juga banyak informasinya ya? Malah postingannya aku lihat di Instagram itu rata-rata mereka ambil dari Twitter dan mereka post lagi di Instagram. Ujung-ujungnya Twitter tetap jadi sumber utama, kayak main source-nya BTS aktif juga di Twitter kan. Jadi mereka juga kalau update di Twitter ya paling, kalau media lain ya Google, tapi tetap Twitter yang utama. Kalau jadi fungsi Twitter kamu ini saat ini buat lakuin aktivitas penggemar, Bisa dibilang random sih. Misalnya aku bikin satu tweet tentang BTS, terus nanti ada admin lain yang reply, ya udah habis itu berlanjut kita mentionan, habis itu baru pindah ke direct message. Nah pas di direct message baru nanya asalnya di mana, kenapa suka BTS, dan member kesukaan di BTS itu siapa, ya kayak gitu sih. kalau kamu nggak bosan apa ngelakuin kegiatan yang sama setiap hari? Seneng aja, ngebosen. Aku belum pernah ngerasain bosen sama sekali. Ngapain sih stalking BTS, capek BTS mulu. Nggak pernah loh, aku malah nungguin BTS nge-tweet gitu. Dalam nge-tweet kayak gitu kan bahasa yang dipakai BTS tentunya bahasa Korea. Dari mana paham arti tweetnya? Misalkan BTS ngepost nih, itu pasti kan gak sampai semenit direplyin, di bawah udah ada yang terjemahin apa yang ditulis gitu, udah pasti ada. Bahkan gak hanya satu bahasa Thailand, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Itu sih yang sering aku lihat. Menurut aku bahasa tahu nggak jadi penghalang. Menurut aku sih bahasa tuh nggak jadi penghalang kita buat suka sama BTS gitu. Teman-teman Pengerlin kamu rata-rata asalnya dari mana? Dalam atau luar negeri? Mostly luar negeri sih. Kebetulan aja banyaknya bukan aku arminya dari luar. Koleksi barang-barang tentang BTS banyak nggak? Koleksi apa dulu nih? Kalau datang ke konser termasuk koleksi nggak sih? Tapi aku pengen banget punya lightstick sih. Tapi sampai sekarang sih aku belum punya lightstick dan aku harus punya. By the way, BTS baru keluarin lightstick model terbaru. Tapi untuk koleksi yang lain, aku ada sih photocard. Masuk koleksi nggak sih? Menurut kamu barang-barang yang kamu koleksi sekarang itu penting nggak sih? Menurut aku ya penting lah. Kenapa penting? Kalau dari segi praktis, mungkin orang-orang bilang itu useless ya. Tapi buat aku itu precious, itu berharga. Kalau misalnya handphone aku hilang, di dalamnya aku simpen photocard, mungkin aku bisa nangis sih, karena itu photocard susah banget didapetin dan kemungkinan aku susah dapet lagi ya, mau kayak begitu. Loh, emang kamu dapat dari mana photocard itu?
dapat dari teman sih, karena dia tahu aku sangat mencintai V kan. Kebetulan banget dia dapat photocardnya V dan dia kasih ke aku dong. Terus tujuan kamu koleksi barang tersebut apa? Kesenangan pribadi cuy, kan aku bahagia gitu sih, bisa lihat foto-foto aku, bisa membawa dia kemanapun aku pergi gitu. Kebahagiaan sendiri sih, kayak mau berbagi kebahagiaan aja buat dia agak aneh sih, tapi menurut gue itu Ada berapa banyak foto BTS di dalam handphone kamu? lebih banyak foto BTS dibanding foto gue sendiri. Udah berapa puluh giga nih aku habisin buat foto BTS aja. Pernah waktu itu sekali aku mau simpen foto BTS, ternyata menurut aku udah full. Aku langsung pindahin foto-foto aku sama keluarga aku ke laptop. Kenapa sih kamu segitunya sama BTS? Pertama karena cinta, tapi bukan cinta yang aku suka sama ini atau sama dia. Kan ada tuh fans yang tipenya cinta tapi karena salah satu member jadinya posesif, menerapkan opa itu is mine. Tapi aku nggak kayak gitu. Aku satunya kayak merasa mereka itu keluarga aku, dan aku juga merasa dekat sama BTS. Kamu kan nggak pernah ketemu mereka. Kenapa kamu bisa bilang kalau mereka itu seperti keluarga? Dari lagu sih, aku merasa terbantu banget dengan lagu-lagunya BTS. Ketika aku menjalani hari-hari aku merasa lagu BTS itu bisa bikin aku tenang lah istilahnya, karena lagu mereka itu nggak melulu hanya tentang percintaan, nggak hanya melulu tentang istilahnya seputar menye-menye. mestinya lagu mereka itu about life and love, dan bahkan lagu BTS itu bisa menyinggung sesuatu topik. Sebenarnya kalau kita diskusikan sekarang itu tabu, belum se-common itu loh, belum banyak orang yang concern dengan topik yang disinggung dari BTS di lagunya. Salah satunya kayak mental health, kesehatan mental, dan BTS tuh berbeda dari grupnya. Dan bahkan lagu-lagu BTS itu bisa menyinggung sesuatu topik gitu loh. Sebenarnya kalau kita diskusikan sekarang itu tabu, belum se-common itu, belum banyak orang yang concern dengan topik yang disinggung BTS di lagunya. Salah satunya kayak mental health, kesehatan mental. Dan BTS tuh berbeda dari grup-grup yang lain, karena mereka berani gitu membawa isu yang sebenarnya di dunia itu nyata. Kayak kita terkadang lupa sama hal itu dan gak peduli sama masalah itu sebenarnya nyata gitu loh. Tapi kita selalu tutup mata sama orang yang butuh bantuan kita. Aktivitas penggemar kamu saat ini, perasaan kamu itu gimana sih? Apa yang kamu dapetin? Jujur, aku juga belajar banyak sih dari BTS. Belajar tentang perjuangan, persahabatan, tentang kalau kamu mau melakukan sesuatu, lakukan semaksimal yang kamu bisa. BTS tuh benar-benar mengajarkan aku tentang kehidupan dan yang overall tentang musik masa muda. Terus masa muda tuh nggak melulu tentang percintaan. Masa muda itu masa dimana kamu mencari jati diri, masa-masa dimana kamu membangun diri kamu jadi yang lebih baik lagi, supaya kamu bisa membawa perubahan gitu bagi di sekitar kamu, bagi keluarga kamu, bagi teman-teman kamu, dan yang lain lah. Antusias fanbase kamu terhadap BTS itu kan tinggi banget. Kamu ngerasa sebagai penggemar yang loyal nggak sih buat BTS?
Aku rasa iya sih, aku fan yang loyal banget gitu loh. Dari keloyalitasan kamu saat ini, banyak gak sih orang-orang yang protes? Gak usah jauh-jauh, contohnya adik aku sendiri, setiap hari dia bilang, "Kak, lu ngapain sih? Kak, lu kenapa sih ngefans sama mereka? Lu lebay deh, lebay banget sumpah." Adik aku, dia nggak tahu gitu, dia sebenarnya menjudge ke aku, dia menghakimi aku, jatuhnya kayak merendahkan juga kan ya. How do you feel? Rasanya sedih sih, bisa dibilang gitu, tapi sedihnya tuh lebih ke diri aku tuh merasa sedih karena dia sebenarnya mengolok-olok BTS, karena dia belum tahu apa ya, kalau BTS itu apa ya, jadi mereka kayak merendahkan BTS aja gitulah. Tapi kamu tahu kan, ada beberapa ARMY melakukan sesuatu yang berlebihan. Tanpa pikir panjang kan, tanggapan kamu gimana? Di setiap fandom akan selalu ada orang-orang yang kayak gitu. Kamu kan merasa nih banyak yang gak suka sama BTS. Kenapa kamu masih mau bertahan sama BTS? You have a low reason to love BTS. Ada banyak boyband di luar sana yang bisa saja lebih baik dari BTS. Karena aku merasa terpanggil itu sih. Aku merasa mereka tuh butuh dukungan aku untuk tetap terus maju, karena kalau bukan aku, kita ARMY yang dukung mereka, terus mereka mau dapat dukungan dari siapa untuk terus maju, terus bikin musik yang bagus buat kita dan menunjukkan eksistensi di dunia. Dan itu mereka nggak mungkin jalan sendiri dong, mereka butuh ARMY, mereka butuh support and love lah. Buat kamu pribadi, ada nggak efek BTS buat kehidupan kamu? BTS merubah cara pandang aku sih, karena kayak jadi aku bilang aku belajar banget dari mereka. Salah satunya perjuangan, dan itu bukti nyata juga. Mereka nggak hanya sekedar ngomong aja, tapi mereka juga menunjukkan dengan aksi mereka. Mereka bikin musik yang benar-benar serius, bikin musik. Mereka nggak main-main, mereka bikin musik nggak hanya sekedar jualan dan dapetin uang, tapi mereka benar-benar buat musik untuk merubah cara pandang orang-orang. Semua hal akan bisa didapatkan kalau kita kerja keras. Pesan yang kamu dapat dari BTS itu kerja keras dan persahabatan sih. Kalau kamu kerja keras tapi kamu jalan sendiri, ya nggak berjalan dengan baik lah. BTS bisa seperti kayak sekarang karena kerja keras dan persahabatan mereka yang kuat, jadi mereka saling melengkapi satu sama lain dan saling mensupport untuk sama lain. Apa perbedaan sebelum kamu kenal BTS dan sesudah kamu kenal BTS? Sebelum kenal BTS, aku itu nggak ngerti apa yang mau aku lakuin dalam hidup ini. Terus semenjak kenal BTS, sebenarnya dalam hidup ini aku punya tujuan dan aku berusaha setiap harinya untuk bisa lebih baik. Dari manapun musik mereka membuat aku terus menjalani kehidupan ini kayak pantang menyerah gitu loh. Kamu merasa antusias kamu sama BTS itu ini normal nggak sih? Masih normal dong, karena kalau fans yang nggak normal tuh yang sampai posesif sama BTS, itu yang nggak normal. Kamu ngefans tapi kamu menjadikan idola kamu menjadi hak milik kamu, padahal mah enggak kan. Tapi menurut orang sekitar kamu normal atau enggak?
Enggak sih, contoh adikku, orang tua aku gitu. Kamu nyaman gak sih dianggap gak normal sama orang-orang sekitar kamu dengan kesukaan kamu dengan BTS? Terkadang aku kesel juga sih dengan sindiran hal di sekitar aku. Apa sih BTS? Gak ada untungnya ngefans sama BTS. Mereka gak kenal lu, bahkan mereka gak tahu kalau kamu hidup. Cuma apa ya, kesel dari awal aku udah menanamkan aku suka sama BTS karena musik mereka tuh membuat aku jadi pribadi yang selalu berusaha jadi lebih baik, dan buat aku pribadi itu lebih dari cukup. Aku nggak perlu ambil pusing sama mereka yang ngeremehin aku suka sama BTS itu, enggak sih, karena aku ngerasa punya BTS yang dukung aku gitu. Dari mana kamu tahu kalau BTS itu mendukung kamu? Kan kamu gak pernah ketemu. Karena BTS selalu meyakinkan ARMY kalau mereka akan selalu ada buat ARMY. Bukan mereka buat 2 lagu khusus buat ARMY, Make It Right, Some Home, dan mereka menganggap ARMY adalah sebagai rumah mereka. Tuh, bayangin BTS cinta sama ARMY, kita juga harus cinta dong sama BTS. Prioritas BTS dalam hidup kamu itu keberapa? Kalau aku bilang pertama kayak gimana gitu, kayaknya kalau misalkan antara BTS sama diri aku akan mendahulukan BTS sih dibanding diri aku. Terus itu tuh serius ya, nggak bohong, kalau dengan diri aku BTS lebih dulu sih. Kamu merasa nggak kalau kamu sudah fanatik? Kayaknya nggak sefanatik itu deh. Definisi fanatik itu menurut kamu gimana? Sampai lupa tidur, lupa makan buat BTS. Udah sih itu aja. Kalau aku sih masih ingat tanggung jawab dan masih masih bersih rumah, masih kuliah gitu sih. Ya sudah. Terima kasih ya buat jawabannya.